Dzulkhuwaisirah itu kelakuannya sudah kayak gitu, sama Rasul dibiarkan saja. Padahal Umar sudah menawarkan diri sebagai biarkan saya yang tebas kepalanya. Kata Rasul, innalahu ashaban yahkiru ahadukum salatahu min salatihi wa salatahu ma'a salatihi wa siyamahu ma'a siyamihi yamruquna minad dini kama yamruqu as-sahmu minar ramyah. Jadi karena biarkan dia, karena dia bagaimanapun punya pengikut yang kalau kalian bandingkan sholat kalian dan puasa kalian dengan pengikut dia, nggak ada apa-apanya sama sekali. Tapi mereka jauh dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi mereka hafal Quran, ya mereka hafal Quran. Tapi bagaimana memahami Al-Quran? Nah, beda lagi urusannya, iya kan? Oke. Makanya kemudian kalau misalkan dia ditebas pada waktu itu juga, sedangkan dia seorang Muslim, maka orang Quraisy akan mengatakan itu Muhammad membunuh para sahabatnya sendiri, iya kan? Jadi masalahnya akan sangat kompleks sekali. Makanya Rasulullah SAW begitu pelas asih, begitu punya rahmat dan pertimbangan yang luar biasa pada waktu itu. Makanya kemudian para ulama menilai Dzulkhuwaisirah itu nenek moyang dari Khawarij di era sekarang. Jadi sumbernya juga bakal ke sana juga. Makanya kemudian beliau mengatakan saya khruju min di hadzal rajul qaumun. Jadi nanti akan lahir dari seorang ini keturunan yang mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Balik ya? Iya benar. Anak panah dari busurnya. Itu berarti kan melesatnya jauh sekali. Meskipun mereka hafal Quran. Karena hafal Quran itu menjaga nasnya, sedangkan memahami Quran kita belajar kayak gini bukan menjaga nas Al-Quran tapi menjaga pemahaman atas Al-Quran. Karena guna kafarkun bainan nasi wa tafsirin nas. Wa huna kafarkun baina tafsirin nas wa tadbikin nas. Nas itu beda dengan tafsir. Dan tafsir itu beda dengan tadbik. Enggak setiap tafsirnya kayak gitu, penerapannya harus kayak gitu. Iya kan? Iya enggak? Oke. Usul fikih itu ulama hanya mengklasifikasi jadi dua hal. Thariqatul mutakalimin, thariqatul fuqaha. Atau nanti ada thariqatul jam'i bainal mutakalimin wal fuqaha atau namanya thariqatul mutakhirin. Kalau yang mutakalimin ada berapa? Ada 3 kan? Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka usul fikihnya sama, tapi nyata-nyatanya fikihnya juga beda. Berarti padahal mereka punya cara mentafsirin nas itu sama, tapi nyatanya nasnya jadinya hasil dari nasnya, penerapannya sama apa beda? Jadi beda juga. Kayak gitu akhirnya. Nah, orang-orang seperti Dzulkhuwaisirah itu akan banyak sekali. Bahkan meletusnya lagi di era ta'assub mazhabi sangat kental sekali. Ta'assub mazhabi urusannya fikih apa akidah? Fikih. Urusannya fikih. Saya bahas masalah fikih. Kenapa fikih menjadi sebuah masalah kemudian? Karena dia menganggap fikih ini bagian dari akidah. Padahal fikih sama akidah beda apa sama? Ya. Ada kuliah syariah, ada kuliah usuluddin, berarti dibedakan kan? Fikih itu beda dengan akidah. Apakah permasalahan tawasul itu permasalahan akidah apa fikih? Kalau masalah fikih berarti urusannya bukan iman atau kafir, tapi urusannya apa? Urusannya apa? Urusannya sahih asah. Atau azhar sama zahir. Atau muqabil asah. Maksudnya ya muqabil asah berarti ya sahih gitu aja. Karena istihadi. Fikih itu, karena syariah ya, dan diajarin. Dalam Imam Haramain dalam warakatnya beliau mengatakan bahwa fikih itu pijakannya zoniyat. Yang dimaksud dengan fikih adalah istihad para ulama dari dalil yang zoni. Kalau dalilnya dalil qat'i namanya fikih bukan? Bukan. Sejak kapan dinamakan fikih? Salat 5 waktu wajib fikih bukan? Fikih bukan? Bukan. Itu bukan fikih karena dalilnya qat'i. Terus yang fikih mana? Salatnya yang beda-beda itu namanya fikih. Kunut sunnah apa enggak? Kemudian tangannya diletakkan di sini apa di irsal kayak Malikiyah. Itu fikih. Baca Al-Fatihah apa enggak? Itu fikih. Paham enggak? Perbedaan ulama dalam masalah itu namanya fikih. Kalau yang disepakati bukan fikih namanya.
Tapi ulama menyebut as-sholatu wajibatun itu bukan bagian dari fikih, tapi untuk sebagai tamhid bahwa untuk membahas masalah kunut yang fikih itu harus dimulai dengan permasalahan sholat itu wajib, iya kan? Kayak gitu. Jadi kalau misalkan fikih itu dalilnya sudah dalil zonni, berarti gimana? Di apa-apain juga bakal ada perbedaan pendapat, iya kan? Di apa-apain bakal ada pendapat. Makanya ayal-ayalan soal masalah fikih itu udah nggak ada gunanya sama sekali. Soalnya ulama sudah dari dulu mengatakan hukumnya B dalam satu masalah yang sama. Kalaupun toh kita sekarang masih membahasnya, membuang umur katakan 10 tahun, 20 tahun untuk menggeluti itu, hasilnya juga akan beda juga. Karena ijma bukan bagian dari fikih. Kalau dinamakan ijma itu nama fikih bukan? Kalau ijma kan nggak ada perselisihan. Kalau ada perselisihan berarti itu fikih gitu. Makanya fikih adalah sebuah hukum yang diambil dari dalil yang zonni. Kalau dalilnya qat'i namanya bukan fikih. Bisa maklum minat bidarurat, bisa yang lain ya kan? Kayak gitu. Kemudian di era itu juga kayak gitu. Dzul Khuwaisirah sudah memandang bahwa Rasul seseorang yang tidak adil. Kalau orang menentang imam itu dianggap sebagai orang yang kharij, orang yang keluar dari urusan imam, bagaimana orang yang menentang Rasul? Oke. Tapi zaman dahulu belum ada khawarij, istilah khawarij belum ada. Sebagaimana istilah Syiah Rasul belum ada juga. Tapi sebagaimana buah, ada buahnya dulu apa ada namanya dulu? Ada buahnya dulu. Ada buah apel. Tapi kita nggak tahu itu namanya apa sebelum ada dulu ya kan. Makanya dulu Khawarij sudah ada sejak era Rasul. Tapi Khawarij kemudian menjadi nama Khawarij baru belakangan. Makanya Dzul Khuwaisirah selalu digadang-gadang oleh para ulama dan oleh ulama-ulama kita sebagai cikal bakal munculnya Khawarij nanti. Yang secara resmi, secara politik atau gerakan itu. Nah, setelah Dzul Khuwaisirah Rasul meninggal. Artinya beberapa tahun kemudian Rasulullah SAW beliau meninggal. Ada masalah nggak kemudian? Ketika Rasul meninggal ada masalah baru. Sayyidina Umar nggak percaya kalau Rasul meninggal dunia. Percayanya Rasulullah SAW itu diangkat sebagaimana Nabi Isa diangkat ke langit. Siapa yang bilang Muhammad meninggal tak tebas kepalanya. Itu kata Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman beliau langsung bisu, nggak bisa ngomong sama sekali. Jadi bayangkan orang yang dicintai meninggal dunia. Makanya kemudian ada orang yang mengatakan mati itu lebih mudah daripada perpisahan. Apalagi perpisahan oleh orang yang sangat dicintai. Makanya cinta itu bukan lazat tapi dia nikmat. Kenapa? Dalam furuk lughawiyah, nikmat itu suatu kenikmatan yang dicapai dengan kesusahan. Sedangkan lazat itu kenikmatan yang dicapainya dengan kenikmatan juga. Paham nggak? Makanya nggak ada dalam fikih ulama mengatakan lazatul nikmatul jima. Ada nggak? Nggak ada. Menggunakan selalu lazat. Kenapa nggak nikmat? Kenapa menggunakan selalu lazat? Karena perbedaannya itu tadi. Kalau nikmat seperti mahabbah, pernikahan itu nikmat bukan lazat. Kenapa? Karena mencintai itu pasti ada. Kenapa kita sakit hati? Gara-garanya apa? Gara-gara orang yang kita cintai dia mengecewakan kita. Iya kan? Kalau misalkan kita dikecewakan oleh orang yang tidak kita hormati, kita nggak respect itu ada dijaga, kita cintai, kita sakit hati nggak? Biasa aja. Kenapa kita sakit hati? Karena kita kita menaruh harapan yang besar pada orang yang kita cinta. Itu namanya nikmat bukan lazat kayak gitu ya. Nah kemudian di masa Rasulullah SAW meninggal itu Sayyidina Utsman dia langsung bisu. Sayyidina Ali langsung lumpuh, nggak bisa berdiri sama sekali. Satu-satunya orang yang tegak berarti dua orang. Soalnya yang paling tegar dua orang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Semuanya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sayyidina Utsman bisu coba. Langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya habis kata-kata. Sayyidina Ali
udah kayak lumpuh beliau, nggak bisa bergerak sama sekali. Kemudian Sayyidina Umar marah-marah, beliau masih bisa bergerak, tapi beliau nggak terima kalau Rasul dikatakan meninggal. Itu perpecahan bukan? Perpecahan. Tapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan mangkana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Mangkana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Siapa yang ngomong? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu perpecahan. Setelah Rasul meninggal, ada masalah baru lagi. Apa? Di mana beliau dimakamkan? Akhirnya kata orang Makkah dimakamkan di Mekah. Kenapa? Karena di Makkah beliau lahir, tumpah darahnya di Makkah, maka dimakamkan harus di Makkah. Kata orang Muhajirin nggak bisa dong. Bagaimanapun meskipun tumpah darahnya di Makkah, beliau itu dakwahnya besar di Madinah. Siapa yang menolong Nabi Muhammad? Muhajirin. Berarti di Madinah yang paling berhak. Akhirnya keputusan itu kemudian selesai gara-gara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lagi. Beliau mengatakan bahwa al-anbiya'u yudfanuna haitsu yamutun. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa para nabi itu dimakamkan di mana ia meninggal. Meninggal di mana? Karena di Madinah dan di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena meninggalnya di situ akhirnya dimakamkan di kamar itu juga. Yang kemudian di era Sayyidina Utsman dan bahkan setelahnya lagi, bagian rumah itu bagian dari masjid mana? Masjid Nabawi. Kalau bagian dari Masjid Nabawi ada masalah baru lagi apa? Boleh nggak sholat di masjid yang ada kuburannya? Hah? Sekarang masjid di Madinah itu Hujrah Nabawiyah di masjid atau di luar masjid? Di dalam masjid. Di dalam masjid, di Qubatul Khadra itu. Karena tradisi orang Arab itu mereka punya sebuah idiom yang mungkin sudah indiras tapi nggak lama kemudian, bahwa tahta kubah turbah, di bawah kubah itu makam. Makanya di sini kalau kita mencari makam ulama yang era-era masih daulah dulu, belum daulah hadisah, itu mudah sekali. Cari aja kubahnya, oh berarti di situ makamnya. Di Al-Azhar ada kubah nggak? Hah? Kubah yang kalau kita lihat dari Sayyidina Husain, ada kubah-kubah kecil nggak? Itu makam bawahnya. Ada 6 makam di sana. Makanya kalau misalkan nggak boleh sholat di Sayyidina Husain gara-gara ada makam, jangan sholat juga di Al-Azhar karena di sana juga ada makam. Sholatnya di Khadrawi aja. Kayak gitu. Jadi itu kan kemudian perpecahannya kayak gitu. Nah, selesai masalah. Tapi setelah itu ada masalah lagi dan yang paling besar masalah apa? Siapa yang jadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oh, itu sudah mau perang itu. Gara-gara siapa yang jadi khalifah. Makanya Syarostani mengatakan tidak ada darah yang ditumpahkan dalam Islam atas nama Islam. Jadi masalah saifun fil Islami ala qaidatin diniyatin mislu masalah fil imamati fi kulli zaman. Dalam Islam itu enggak ada pertumpahan darah yang begitu sukarela. Kenapa sukarela? Karena atas nama agama, ala qaidatin diniyatin, sebagaimana ditumpahkannya darah gara-garanya masalah politik, masalah imamah. Dan itu enggak hanya terjadi pada waktu itu. Syarostani menambahkan fi kulli zamanin, di zaman manapun, di zaman apapun pasti ada pertumpahan yang dengan sukarela gara-garanya politik. Indonesia gara-gara presiden kayak gitu yang kita nggak tahu diurus apa enggak, tapi perpecahannya luar biasa kan. Makanya nggak ada yang sebagaimana Syarostani tadi. Itu pas ketika Rasul sebelum dikebumikan. Jadi Rasul dikebumikan itu diundur gara-gara belum ada khalifahnya. Khalifah baru ada kemudian dikebumikan. Masalah baru lagi. Jadi masalahnya banyak sekali kemudian. Setelah ada Khawarij yang pertama kali sekte ada dalam Islam, kemudian setelah Rasul meninggal, ada orang-orang Qadariyah. Orang Qadariyah itu orang yang mengatakan bahwa semua kehendak kita yang punya kehendak. Kemudian ketika ada Qadariyah, maka ada lawannya, yaitu apa? Jabariyah. Bahwa kita nggak punya kehendak itu kehendak Allah. Bahwa saya ngapain aja itu kehendak Allah. Sedangkan Qadariyah, Allah nggak punya kehendak. Dalam artian ya semua yang saya lakukan atas nama saya sendiri, itu Qadariyah. Kemudian Jabariyah.
Kemudian muncul lagi namanya apa? Mu'tazilah. Coba. Namanya Mu'tazilah. Itu murid-murid dari Wasil bin Atha, itu murid dari Hasan al-Basri. Karena dia dalam satu majelis kayak gini, dia mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh gurunya, kemudian dia mengatakan azilanna, menyingkir dari kita. Akhirnya kelompoknya dinamakan sebagai kelompok Mu'tazilah, kelompok orang yang mengasingkan diri, yang berbeda. Nah, Mu'tazilah ini kemudian juga nggak sendiri, artinya nggak tunggal. Khawarij tunggal nggak? Akhirnya nggak tunggal juga. Ada Haruriyah, ada banyak sekali Khawarij. Ada Ibadiyah. Sekarang masih ada Khawarij nggak? Khawarij yang resmi. Ada nggak? Ada. Sultanah Oman itu mazhab resmi pemerintahannya Ibadiyah. Ibadiyah itu kalau kita belajar dalam sejarah tarikh tasri Islami misalkan, dikatakan sebagai akrabul khawariji ila ahli sunnah wal jamaah, itu Ibadiyah. Dan sekarang masih ada sebagai mazhab resmi di Sultanah Oman. Di Oman, masih di Timur Tengah. Itu masih satu bagian dari Khawarij. Mu'tazilah kayak gitu, Qadariyah juga kayak gitu. Jadi nggak satu. Terus bagaimana memaknai bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa Yahudi perpecahannya segini sampai segini, orang Nasrani perpecahannya sampai angka sekian, orang Muslim perpecahannya sampai angka sekian misalkan. Bagaimana makna itu? Sedangkan kita sudah melihatnya bahwa perpecahan itu sudah lebih dari angka yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya kan? Kalau misalkan kita ambil, kalau misalkan diambil Qadariyah bercabang-cabangnya jelas lebih dari itu. Oke, kita ambil dari Qadariyah sebagai satu. Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian apa lagi? Syiah, kemudian apa lagi? Itu tetap saja lebih dari 70. Makanya kemudian Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Bais Al-Qahtani, dan juga termasuk Syekhul Azhar Abdul Halim Mahmud, dan juga kemudian diikuti oleh Pak Quraisy Shihab, dan kemudian oleh beberapa ulama yang mereka mengatakan bahwa maknanya itu bukan seperti itu. Tapi yang satu itu selamat, yang sisanya masuk neraka. Yang dimaksud satu itu kaum muslimin sekarang. Meskipun mereka komunitasnya berbeda-beda. Apakah orang Khawarij bukan orang muslim? Hah? Mu'tazilah muslim bukan? Syiah muslim bukan? Oke. Makanya dalam kitabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa memberi judulnya Maqalatul Islamiyyin. Berarti artinya apa? Berarti yang dicakup di sana adalah masih dalam koridor orang-orang Islam, masih orang-orang Muslim. Kendati pun dia sudah begitu melenceng. Makanya istilah-istilah dulu kalau dikatakan sebagai ad-dal itu artinya sesat saja, bukan kafir. Sebagaimana kalau dikatakan mulhid. Mulhid dalam tradisi Aqodiyah, dalam filsafat Aqodiyah, maksudnya bukan ateis, orangnya nggak iman. Dia itu orang Muslim tapi mulhid. Artinya mulhid apa? Ya fasik gitu aja. Tapi kan orang sekarang nggak terima. Kalau ulama mengatakan Syiah ad-dal atau Mu'tazilah ad-dal, itu harus kafir. Padahal ulama membedakan antara sesat dan kafir. Dan sesat itu masalahnya kompleks juga. Masing-masing kelompok mengatakan kelompok yang bukan dia itu yang kelompok sesat, iya kan? Orang-orang Asy'ari dikatakan sesat oleh Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah dikatakan sesat oleh Asy'ari. Kemudian dan seterusnya kayak gitu. Masalahnya kemudian semakin kompleks. Jadi kemudian hadis itu yang kemudian kalau kita hadis itu mungkin paling enak ya, hemat saya, kemudian saya lebih cenderung nyaman ketika menerima tafsiran dari Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Bais Al-Qahtani sama Syekhul Azhar Abdul Halim Mahmud yang mengatakan bahwa perpecahan umat Islam yang 72 di neraka, yang satu di surga, itu maksudnya adalah bukan ketiganya umat Islam, tapi yang satu umat Islam, yang satu bukan orang Islam. Buktinya di era modern. Di Indonesia itu yang mengaku sebagai nabi ada berapa? Hah? Kata seorang peneliti ada 600 orang yang mengaku nabi sejak zaman Belanda. Bayangkan, 600 orang, bukan hanya Mossadegh sama Lee Aden ya, tapi ada 600 orang yang mengaku sebagai nabi sejak zaman era Belanda. Itu berarti kan luar biasa sekali. Kemudian
setelah Mu'tazilah. Nah, ketika di Mu'tazilah itu era-era dulu ulama nggak ada yang mampu menandingi Mu'tazilah, mendebatnya nggak ada yang mampu. Makanya ulama-ulama terkesan lebih membiarkan Mu'tazilah semena-mena seperti itu. Baru kemudian karena Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dididik oleh orang Mu'tazilah, pola pikirnya kemudian tahu bagaimana Mu'tazilah, beliau menguasai filsafat, akhirnya orang yang mampu membantai Mu'tazilah adalah Imam Abdul Hasan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari itu sendiri. Karena beliau menguasai filsafat-filsafat itu. Dan orang-orang dulu ada nggak orang-orang ateis pada waktu itu? Hah? Ada orang ateis. Ada orang-orang yang fasik di luar Islam. Siapa yang melawan mereka? Mu'tazilah yang mampu menghadapi. Tapi siapa yang mampu menghadapi Mu'tazilah? Orang Asy'ariyah. Dan nyatanya Asy'ariyah ternyata nggak tunggal. Belakangan ada nggak Asy'ariyah yang berbeda pendapat? Ada. Belakangan ada sebuah kelompok komunitas besar sekali namanya Al-Ahbash. Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Al-Ahbash. Itu pimpinannya Syekh Al-Harawi. Itu apa namanya? Al-Harari. Dari Harar, dari Habash Ethiopia. Makanya orang Ahbash ini orang Asy'ariyah tapi ekstrimnya luar biasa. Dia takfirnya juga luar biasa. Ibnu Taimiyah yang muslim itu tapi kontroversial itu oleh Ahbash kafir. Sebagaimana orang-orang Salafi Wahabi sekarang yang mengatakan bahwa orang-orang mubtadi itu orang yang bukan hanya orang fasik, tapi orang yang kafir juga, iya kan? Jadi sama ekstrimnya. Jadi kemudian masing-masing kelompok itu ada sisi yang lembut, ada sisi yang kasar sekali. Kalau menilik komunitas, kalau sektarian mungkin terlalu ini ya. Sektarian itu terlalu mandiri dia. Kalau komunitas itu masih mengadopsi dari pikiran-pikiran yang lain. Kalau kita melihat komunitas modern itu sebenarnya sama dengan komunitas yang dulu sebenarnya. Sekarang komunitas adanya NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Wasliyah. Apakah itu bisa dianggap sebagai apa? Sektarian? Enggak bisa. Mereka itu komunitas, bukan mazhab baru. Bedanya hanya dari segi apa? Dari segi manhaj dakwah, jamaah tabligh misalkan. Beda nggak sama NU, sama Nahdlatul Ulama? Mereka sama, hanya cara dakwahnya sebeda. Iya, yang bedanya gitu. Tapi cara dia beribadah sama persis. Yang beda sekarang di era ini adalah bukan NU, Muhammadiyah atau Wasliyah atau Nahdlatul Ulama, tapi NU dan tadi atau orang-orang Aswaja dan orang-orang Salafi dan orang-orang Syiah. Jadi sekarang itu ada Salafiyah, Wahabiyah, Salafiyah Mu'asirah itu. Kemudian ada Syiah, Syiah ada dua yang paling besar sekarang. Dulu masih ada Ismailiyah, masih ada macam-macam. Tapi sekarang yang masih eksis ada dua. Ja'fariyah di Iran dan Zaidiyah di Yaman. Mazhab Syiah yang paling besar sekarang mayoritasnya di Yaman. Dan Zaidiyah itu lebih dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhabnya dia mengikuti mazhab mirip mazhab Syafi'i. Tapi dia punya mazhab Zaidiyah, tapi mazhabnya mirip dengan mazhab Syafi'i. Kalau Ibadiyah Khawarij, tapi lebih dekat juga dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau sekarang di era modern, berarti kalau kita hitung bisa kita hitung. Salafiyah Mu'asirah, dominannya di Saudi. Kemudian orang Asy'ari, orang Maturidi, orang Asy'ari di mana-mana, orang Maturidi rata-rata dia Mawara'an Nahar, di Transoksiana. Orang Tantan, Uzbekistan, ya, orang-orangnya mazhabnya Hanafi rata-rata dia Maturidi. Apa tadi? Wahabi, kemudian Asy'ari, Maturidi, kemudian Syiah Ja'fariyah di Iran, atau Itsna Asyariyah, atau apa lagi? Atau Imamiyah. 3 nama ini untuk satu kelompok. Ja'fariyah, Imamiyah, Itsna Asyariyah. Itu yang sekarang mayoritas di Iran. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Zaidiyah di Yaman. Ibadiyah di Oman. Itu yang resmi ya, dalam artinya resmi yang masih ada kesinambungan dengan mazhab-mazhab yang lama. Dan cara pola pikirnya juga kayak gitu juga. Sebagai dulu dalam tarikh Baghdad
Diceritakan oleh Al-Baghdadi, Khatib Baghdadi menceritakan bahwa dalam era ta'assub mazhabi, kalau di waktu subuh, orang-orang Khawarij itu, orang-orang Salafi, gulat Hanabilah nyebutnya. Makanya kemudian dalam tradisi Hanabilah itu dibedakan dengan cara dua kelompok. Dengan cara menyebut dua kelompok. Ada Fudulaul Hanabilah, ada Gulatul Hanabilah. Ada orang kelompok yang baik, ada kelompok yang ekstrem. Nah, orang yang gulat Hanabilah ini setiap pagi subuh kerjaannya mereka keliling kampung untuk sambil bawa batu. Dia merajam masjid dan musola orang-orang Syafi'i ketika baca kunut. Karena bagi mereka kunut itu sesuatu yang bid'ah, maka dia harus nahi mungkar. Paham nggak? Itu sudah sejak dulu sekali. Kalau sekarang kemudian masih ada kayak gitu, ya yang dulu emang kayak gitu juga. Tapi bagaimanapun sekarang udah lebih mendingan dibandingkan di era ta'assub mazhabi pada waktu itu. Dalam Syafi'i sendiri, kita ke fikih. Dalam Syafi'i sendiri, ada nggak orang yang melarang atau ulama yang melarang kita nggak boleh jadi makmum di belakang orang Hanafi? Hah? Ada nggak? Ada. Dalam Kifayatul Akhyar, Imam Abul Ishaq mengatakan tidak boleh orang Syafi'i bermakmum di belakang orang Hanafi. Gara-garanya apa? Orang Hanafi itu nggak baca Al-Fatihah, satu. Sedangkan kita mengikuti hadis yang mengatakan bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, ya kan? Tapi Hanafi mengatakan waqra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian orang Hanafi kalau wudu pakai niat nggak? Wajib nggak? Niat wudu itu bagian dari rukun bukan sih? Rukun bukan? Rukun inda Syafi'i, tapi indal Ahnaf bukan rukun. Makanya kalau wudu tidak memulainya dengan niat, nggak masalah, nggak batal. Orang Hanafi kalau wudu harus tartib apa nggak? Nggak tartib. Orang Syafi'i wajib tartib nggak? Udah wajib niat, wajib tartib. Orang Hanafi udah nggak wajib tartib, nggak wajib niat. Bagi orang Syafi'i sholatnya batal nggak? Sholatnya batal gara-gara wudunya nggak sah bagi kita, iya kan? Oke, masalah kayak gitu. Kemudian apakah mungkin pada waktu itu ta'assub mazhabi masih besar, mungkin itu agak relevan di era yang nggak jelas kayak gitu. Tapi di era sekarang, kalau kita masih mengadopsi pendapat-pendapat dari setiap mazhab, entah itu fikih atau yang tidak fikih, entah fikih atau akidah, yang menimbulkan perpecahan itu harusnya dihindari. Iya kan? Harusnya dihindari. Apalagi di era sekarang yang orang awam sekalipun dia seolah-olah bukan orang awam. Gara-gara membaca postingan Facebook misalkan. Gara-gara mengikuti majelis taklim. Iya kan? Gara-gara seolah dia memahami Al-Quran, kemudian memahami teks-teks itu, kemudian dia merasa saya berhak. Sebagaimana para ulama itu nahnu rijal wa hum rijal. Iya kan? Hum rijal wa nahnu rijal. Kalau sama-sama laki-laki, sama-sama pelajarnya, ngapain dia boleh ngomong A, saya nggak boleh ngomong A. Makanya kemudian orang-orang Salafi Mu'asirah ini atau Gulat Hanabilah dianggap sebagai orang yang membuat sunnah baru untuk merusak otoritas ulama. Yang punya otoritas untuk menentukan hukum A sama B siapa? Ulama. Tapi kemudian orang-orang Salafiyah Mu'asirah itulah yang kemudian merusak otoritas itu. Karena mereka mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, yang menghambat pergerakan Islam di era modern adalah Salafiyah Mu'asirah. Orang-orang Wahabi itu. Jadi ngapain aja susah kita. Kalau kata para ulama, mereka ingin hidup di era Rasul, sedangkan kita ingin hidup di masa sekarang dengan manhaj Rasul. Beda antara hidup di masa Rasul dengan hidup dengan cara mazhab Rasul. Kalau dengan cara Rasul hidup, berarti sekarang harusnya kan dengan cara hidup yang berbeda juga, iya kan? Makanya ulama mengatakan minas sunnah tarkus sunnah. Minas sunnah tarkus sunnah. Kata Syekh Yusri itu di Mesir itu kalau orang pakai iktihal, pakai celak, tahu celak enggak? Laki-laki pakai celak dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia keharamannya dua kemungkinan.
Kemungkinan pertama dia tasyabuh bin nisa, karena di Mesir nggak ada orang yang pakai celak kecuali perempuan. Jadi kalau ada laki-laki yang pakai celak, berarti dia tasyabuh bin nisa. Makanya kemudian Syekh Yusri mengatakan bahwa tasyabuh itu muta'alliq bil urf. Tasyabuh itu soal urf. Kesunahan juga soal urf juga akhirnya. Kalau di Indonesia pakai celak mungkin nggak masalah ya, atau di luar Mesir. Kalau di Mesir itu kalau pakai celak itu berarti menyerupai perempuan, dan yang kedua berarti dia mau nikah lagi. Nah itu yang bahaya kan, itu yang bahaya. Nah kalau misalkan kita kekeh pakai celak di Mesir gara-gara itu sunnah, bagaimana perasaan orang yang menduga-duga itu? Sedangkan ghibah, dosa ghibah itu bukan hanya dimiliki oleh orang yang ghibah, tapi orang yang memicu riba itu. Iya kan? Kalau kita menggunakan itu berarti kan memicu riba, gitu kan? Kemudian dia dosa, akhirnya kita juga paruan dosanya. 50-50. Sama-sama dosa. Kita memicu dia yang riba. Kayak gitu. Makanya jadi sefleksibel itu kemudian. Sekarang kan berislam dengan cara apa? Dengan cara secara tekstual dan secara apa? Secara fisik. Yang jenggot sunnah, iya kan? Kalau celananya cingkrang dia sunnah. Padahal penyair dulu udah ada kayak gitu. Orang yang berislam dengan cara tekstualis kayak gitu. Makanya ada seorang penyair yang mengatakan bahwa apa namanya? Idza arudat lil fata lihyatun wa talat summa sarat ila surratihi fanuqsanu aqlil fata indana bimiqdari ma zada min lihyatihi. Jadi orang dungu itu bagi saya, bagi kita adalah orang yang jenggotnya lebih panjang daripada segenggaman itu. Berarti kan nggak rapi sama sekali. Nggak rapi kan. Dalam artian itu sunnah. Cuman kalau nggak rapi, Rasul itu rapi apa nggak rapi? Rasul itu rapi. Kalau kamu sunnah ya yang rapi gitu. Ya kayak gitulah. Intinya apa ya? Komunitas Islam sekarang banyak sekali, tapi semuanya bisa dirunut ke era-era yang masa lalu. Kalau sekarang ada Mu'tazilah nggak? Oke, Mu'tazilah nggak ada. Atau kalaupun ada sebagian kecil, karena Mu'tazilah itu meskipun dinilai sebagai rasional, tapi sebenarnya banyak hal yang tidak menguntungkan bagi umat Islam. Tidak menguntungkan bagi umat Islam. Dan Mu'tazilah ada banyak sekali. Ada Jahiziyah, Al-Imam Jahiziyah itu mengatakan bahwa an-nasu la yukhalladuna finnar. Gak ada orang yang abadi di neraka. Dan gak ada orang yang masuk neraka. Tapi neraka itu dia punya magnet. Dia menarik orang-orang yang memang penghuni neraka. Jadi gak ada orang yang kemudian masuk ke neraka. Yang ada itu mereka ditarik oleh neraka. Jadi seolah-olah neraka itu dia punya magnet. Itu pemahaman siapa? Mu'tazilah tapi aliran Jahiziyah. Aliran gaya-gaya Jahiz itu sendiri. Jadi kemudian banyak sekali. Banyak sekali. Makanya kalau sebenarnya untuk membahas komunitas Islam di era modern, ya kita tahu sendiri ada banyak macam, dan sebenarnya perbedaannya hanya dari segi pemahaman atas teks. Bagaimana saya katakan tadi, hunaka farqun bainan nas wa tafsirin nas wa tadbiqin nas, ya kan? Bagaimana memahaminya? Dulu saya sering ceritakan kayak gini, bahwa ketika Sayyidah Aisyah mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara alladzina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, ya kan? Oke, kata Sayyidah Aisyah, terlanatlah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Masajid di situ masjid, ya kan? Oke. Masjid di situ adalah hakikat urfiyah apa hakikat lughawiyah? Kalau dipahami sebagai hakikat urfiyah, berarti masjid adalah masjid, bangunan masjid. Kalau dipahami sebagai hakikat urfiyah, maka tidak boleh menjadikan kuburan para nabi atau para wali itu sebagai masjid secara urfi. Jadi di Sayyidina Utsman nggak boleh itu, kalau oleh hadis itu, iya kan? Tapi kalau masjid dipahami sebagai hakikat lughawiyah, masjid makan di sujud, berarti artinya apa? Berarti dibuat sesembahan.
Kalau berarti la'anallahu al-yahuda wan nasara alladziina yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid, terlaknatlah orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai arah sujud. Paham nggak? Berarti untuk apa? Untuk disembah ya kan? Itu pemahaman yang berbeda gara-gara memahami apakah dia hakikat lughawiyah, apakah dia hakikat urfiyah. Yang itu dipelajari juga oleh teman-teman rumah syariah. Apalagi? Mungkin cukup itu dulu ya. Nanti ada tanya jawab atau akan dipandu oleh moderator. Soalnya kalau misalkan selain saya nggak persiapan banyak karena minggu yang berat bagi saya ini, sebenarnya nggak banyak untuk diceritakan ulang. Kalau di era modern, yang paling banyak sebenarnya di era yang nggak modern. Yang di era modern sebenarnya merujuknya juga di era-era lama itu juga gitu. Jadi nafasnya masih sama sekali. Nafasnya masih sama. Dan kalaupun beda mungkin ada perkembangan dikit-dikit gitu aja. Oke, mungkin cukup itu dulu ya. Nanti akan mungkin ada tanya jawab atau ngobrol lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat materi sore kali ini. Saudara-saudara yang kami hormati, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab antara audiens dengan narasumber. Saya beri kesempatan 3 orang gadis dan 3 orang banat. Silakan yang bertanya langsung angkat tangan, sebutkan namanya dan fakultas apa. Silakan dari Bani dulu. Ya, boleh ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Haris. Saya mengambil Fakultas Syariah Islamiyah. Sebelumnya terima kasih saya kepada Rumah Syariah dan juga kepada pemateri Ustaz Abdul Humaydi atas pemaparan yang mencerahkan bagi saya lebih tentang sekte. Pembahasan sekte kan kita tahu selalu sensitif ya, di Indonesia bahkan di mana-mana gitu. Bahkan permasalahan sekte itu permasalahan agama baru yang lain, Afrika yang lain seperti itu. Pertanyaannya tentang tantangan dan solusi. Terlebih tentang orang awam. Kalau yang dari saya dapat, permasalahan terbesar itu adalah di mereka yang awam ini. Mungkin untuk para ulama masing-masing sekte kan pembahasannya ilmiah, jelas. Tapi bagaimana dengan orang awam? Orang awam yang menisbahkan diri kepada sekte mereka, dan di antara mereka itu saling silang pendapat. Apa solusi untuk hal seperti ini? Dan kita juga tahu bahwa kita hidup di zaman yang sangat terbuka dengan adanya media sosial, dan perbedaan dan perdebatan ini sering terjadi di situ. Apa jalan tengah menanggapi maraknya perpecahan yang ditimbulkan lewat media sosial ini, dan juga terkadang para dai-nya itu juga punya media sosial dan responnya itu beragam. Jadi apakah media sosial ini memberikan dampak positif atau negatif untuk kemaslahatan beragama. Kemudian yang kedua tentang Salafi Wahabi. Mereka sering menisbatkan sebagai kelompok sebagai pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dalilnya macam, ada yang mengatakan bahwa mereka menisbatkan diri ke Imam Ahmad bin Hanbal karena Imam Ahmad bin Hanbal itu imam mazhab terakhir, kemudian Imam Syafi'i kalau mereka berargumen dengan kelompok mayoritas Indonesia Ahlussunnah wal
jamaah yang bermazhab Syafi'i, mereka mengatakan kami ini muridnya kami ini bermanhaj Imam Ahmad yang merupakan muridnya Imam Syafi'i. Dan ini sering diadu domba sehingga larut perpecahannnya sampai sekarang ini. Nah, apa jawaban yang bisa kita berikan selaku kita juga Syafi'iyah mengenai nisbat mereka kepada Imam Ahmad bin Hanbal? Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan kedua dari balik akan ada terus. Nanti setelah ada terus ini nanti sama apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten San Males. Nama saya Sabrin Sansitorus, Fakultas Syariah wal Qur'an. Syu'bah Syariah Islamiyah. Ini Ustaz, kan sekarang Ustaz eksistensi sekte-sekte ini kan di Indonesia ramah-ramahnya, baik dari cara mengafir-ngafirkan atau bahkan merasa dirinya paling suci di atas segalanya. Bahkan Ustaz, sekarang Ustaz, orang yang di Indonesia ini fanatiknya itu seakan-akan orang itu hidup di zaman Nabi. Pertanyaan ini Ustaz, kan ini membahas tentang sekte modern Ustaz. Apakah sekte modern yang sekarang, baik secara wahabi atau segala macam, berkaitan dengan sekte-sekte yang dahulu, atau mungkin sekarang Ustaz, ada yang lebih marah-marahnya Taliban. Kalau di Indonesia Ustaz, Taliban juga ada Taliban. Perbedaannya sangat bahaya lagi. Sampai mau cerita bagaimana pendapat antum untuk menghadapi orang-orang gitu, dan bagaimana menurut pendapat antum sekte yang sekarang apakah berkaitan dengan sekte-sekte yang dulu, dan apa kira-kira sekte yang paling marah-marahnya sekarang? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Rismawan, jurusan Fakultas Sosiologi. Ya, Data. Mana pertanyaannya? Yang pertama, tentu saya sangat mengapresiasi penjelasan Ustaz tadi, itu sangat membuka pemahaman kami tentunya. Jadi agak banyak yang saya catat tadi. Dan saya rekam juga. Ya, walaupun nanti didengar atau enggak, yang penting rekam dulu. Yang ingin saya tanyakan, begini ya. Islam itu kan banyak perpecahannya, ya, mulai dari Wahabi, Syiah dan lain-lain. Tapi kan kalau ditanya pedomannya apa, pasti jawabannya Al-Quran, kan seperti itu. Nah, ini kalau nanti seumpama ada subhat, ada orang yang mengatakan seperti itu, apakah perpecahan Quran, perpecahan Islam ini yang terjadi pada Islam ini apakah karena Qurannya sendiri kontradiktif atau tidak? Nah, tentu kalau kebanyakan saya baca buku kan biasanya jawabannya itu karena politik, murni biasanya karena politik, kemudian karena ta'assub, kan seperti itu. Perpecahan dari umat Islam terdahulu itu gara-gara itu, bukan Al-Quran yang kontradiktif. Tapi kalau kita belajar usul fikih, itu kan ada yang namanya ta'arud adillah. Berarti emang dari itu ada yang bertentangan, kemudian digabungkan. Nah, ada yang jama', kemudian ada nasib mansur dan lain-lain. Tapi bahkan walaupun ada metodologi seperti itu, maksudnya di jama',
ada beberapa dalil yang ternyata dimauqufkan. Dimauqufkan itu ya tidak masih dianggap kontradiktif sampai sekarang seperti itu. Nah, itu bagaimana? Misalkan yang masih kontradiktif apa misalkan? Ya, kalau yang kontradiktif nggak tahu ya. Tapi kalau saya belajar itu masih ada yang metodologi yang terakhir itu ditawakufkan, mauqufkan seperti itu. Itu apakah nanti dipakai atau enggaknya? Tapi kok sepertinya mas, karena masih dibuat ada, berarti ada kan? Berarti memang ada beberapa dalil yang masih bertentangan. Karena secara metodologi masih dipakai, maupun itu tidak dibuang dari usul fikih seperti itu. Contohnya saya nggak tahu. Oleh mungkin pertanyaan singkatnya seperti apa? Gimana? Ya itu. Jadi Ada pertanyaan. kalau ada yang mengatakan apakah Quran ini kontradiktif seperti itu? Kalau Quran ini kontradiktif sehingga memecah belah umat Islam atau tidak? Jangan kayak yang saya katakan tadi, ketika tidak, nyata ya kok kayak masih banyak yang kontradiktif juga. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korbanin aja dulu biar enak. Tadi apa pertanyaan? Tolong ngumpulin dong. Tadi pertanyaan apa aja dikumpulin? Baik, pertanyaan pertama adalah saya ambil tadi pertanyaan. Saya ambil satu pertanyaan saja. Pertama, solusi untuk orang awam menghadapi Islam modern di zaman sekarang saat ini terjebak dalam sosial media dengan pendapat yang berbeda, dan bagaimana solusinya? Oke, terus? Yang kedua, apakah sekte modern saat ini berkaitan dengan sekte zaman dulu atau ada pembaruan sekte di zaman sekarang dari zaman dulu? Terus pertanyaan yang ketiga, apakah Al-Quran ini kontradiktif yang membuat perpecahan antara umat Islam? Oke. Terima kasih banyak ya. Sebenarnya saya nggak berhak untuk jawab itu, apalagi kasih solusi gitu kan. Terlalu serius ya saya solusi. Karena siapapun nggak bisa solusinya apa gitu. Mungkin bisa solusi secara tataran teori, tapi secara praksisnya itu nggak bisa. Soalnya bagaimanapun soal masalah perbedaan pendapat ini memang dikehendaki oleh Allah. Allah mengatakan jika memang saya menghendaki jadi satu, saya satukan satu semua. Tapi memang saya biarkan untuk jadi berbeda-beda. Bahkan kemudian orang Islam pun akhirnya berbeda-beda. Siapa yang membuat kita pemahamannya beda-beda? Allah juga dalam Al-Qur'annya. Kenapa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Kenapa enggak harus wamsahu ru'usakum saja? Kenapa harus menggunakan ba di situ? Sehingga kemudian ada variatif pemahaman. Kata Syafi'i wamsahu bi ru'usikum ba litabaid. Maksudnya adalah apa? Sebagian kecil. Kalau namanya ba'du syai'i berarti ya sebagian kecil. Bahkan Syafi'iyah mengatakan 3 helai rambut juga, itu juga maksudnya ke ba'du juga, iya kan? Kata Hanafi, kalau perintahnya itu perintah wamsahu bi ru'usikum dengan menggunakan ba kayak gitu, ya sebagian. Tapi minimal 1/4 dari kepala. Berarti mengusapnya harus kayak gini. Itu bagi siapa? Hanafi. Bagi Maliki itu wajib itu. Masuk jamir ras. Enggak boleh sebagian. Enggak boleh hanya 1/4. Apalagi kayak Imam Syafi'i tadi enggak boleh. Siapa yang membuat perbedaan itu? Yang menghendaki siapa? Allah, ya kan? Allah yang mengajarkan juga cara memahami bagaimana lewat Rasul. Rasul mengajari para sahabatnya bagaimana kalau menyikapi perbedaan. Yang paling masyhur sekali adalah ketika perjalanan para sahabat diutus ke mana? Ke Bani Quraidzah. La tusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidzah.
Kalian nanti kalau jangan sholat asar kecuali Bani Quraidah. Ini tengah perjalanan masuk asar. Kemudian sebagian sholat asar di situ, sebagian lain menolak untuk sholat asar di situ. Dia tetap sholat asar di Bani Quraidah meskipun asarnya habis. Soalnya Rasul mengatakan, la tusolliyan ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali la tusolliyan ahadukum illa fi. La kemudian menambah illa. Itu sigat hasar itu. Berarti kalian jangan sholat asar kecuali hanya di Bani Quraidah. Masalahnya belum sampai di Bani Quraidah, ternyata sholat asar sudah masuk. Dan sholat asar itu juga nggak panjang-panjang amat. Dan masalahnya Bani Quraidah masih lama. Kalau nggak sholat sekarang, misalnya kita nggak akan sholat asar. Di Bani Quraidah sudah habis waktunya. Akhirnya pecah dua sahabat itu. Ada yang sholat di sana, ada yang sholat di Bani Quraidah. Ada yang sholat di jalan, ada yang sholat di Bani Quraidah. Perpecahannya itu berarti dengan cara dua hal. Yang satunya tekstualis, yang satunya kontekstualis. Yang satunya mengikuti apa kata Rasul, yang satunya kata Rasul itu maksudnya, diambil maksudnya. Makna dari perintah itu adalah supaya kita bergegas ke Bani Quraidah sampai sana asar. Tapi yang satu memahaminya nggak kayak gitu. Pokoknya Rasul mengatakan jangan sholat asar kecuali Bani Quraidah, ya kita ya di Bani Quraidah aja. Ketika sampai kemudian bertemu Rasul diaduin itu. Rasul tadi kita berbeda pendapat. Yang satu sholat di sana, Rasul sama sekali walam yu'annif alaihima. Walam yu'annif ala ahdimihuma. Dan Rasul tidak memarahi. Yu'annif itu apa? Yu'annif itu kalau misalkan saya, cok goblok. Benar. Harusnya kan gitu kan. Tapi Rasul itu sama sekali nggak memarahi. Rasul membenarkan orang yang sholat di situ, juga Rasul membenarkan orang yang tidak sholat di situ. Jadi kan memang berarti Rasul menyadari bahwa memang cara memahami nas juga sefleksibel itu gitu. Jadi mutabadir fi dini orang itu maksudnya kayak gini atau maksudnya nggak kayak gini. Dan itu kalau disatukan nggak bisa sama sekali. Itu perpecahannya sudah ada di masa Rasul. Dan itu memang dibiarkan sama Rasul untuk dididik bahwa nanti memahami nas juga akan kayak gitu. Iya kan? Kan banyak sekali kisah yang mereka berbeda pendapat kemudian disampaikan pada Rasul, oh nggak apa-apa. Ya kayak gitu kan. Kemudian ada nggak orang yang menciptakan seolah-olah syariat baru dalam Islam di era-era generasi pertama? Sayyidina Bilal. Bilal itu nggak ada yang ngajarin setelah wudhu sholat. Tapi Bilal tiba-tiba dia punya inovasi baru setelah wudhu sholat. Iya kan? Siapa yang mengajari Sami Allahu liman hamidah? Rasul nggak pernah ngajari doa di bagian sholat itu. Rasul hanya mengatakan fakabir semakro mata selama Quran fakabir gitu kan. Doa-doanya itu kan ada yang diajarkan, ada yang enggak. Tapi ada satu sahabat Rifa'ah yang ketika Sami Allahu liman hamidah beliau Sami Allahu liman hamidah. Kemudian apa? Doanya apa? Rabbana walakal hamd dan agak panjang. Itu nggak diajarkan sama Rasul sama sekali. Oke, kemudian orang akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal itu sunnah takririyah. Kenapa? Karena disampaikan pada Rasul mengatakan, oh iya bagus, iya kan? Berarti sunnah takririyah bukan? Sunnah takririyah. Tapi yang dilupakan oleh banyak orang adalah bahwa Rasul tidak memarahi Bilal dengan cara ini. Kenapa kamu membuat inovasi baru tanpa minta persetujuanku dulu? Iya kan? Dia melakukan dengan kehendaknya sendiri, kemudian baru Rasul menanyakan. Itu pun dengan pertanyaan Rasul sendiri yang bertanya, bukan Bilal yang menceritakan, iya kan? Bilal, saya itu di surga mendengar suara gesekan sepatumu itu atau sandalmu itu. Kamu kenapa? Saya nggak punya kebaikan. Yang saya ingat adalah bahwa setiap wudhu saya sholat 2 rakaat. Saya kira itu yang membuat kamu masuk surga. Berarti kan Rasulullah tidak memarahi Bilal karena dia inovasi dalam ibadah. Ibadah bukan itu. Bahkan dalam ibadah. Dan itu banyak sekali di masa Rasul yang orang-orang para sahabat itu sudah inovasi dalam ibadah-ibadah mereka. Dalam doa-doa mereka, dalam sirat salawat mereka. Itu sudah banyak sekali. Sekarang banyak orang yang melarang kita membaca salawat dengan sirat muayyanah. Siratnya harus sirat dari Rasul SAW.
Kita baca selawat nariyah nggak boleh. Kita baca selawat apapun nggak boleh. Selawat imtihaniyah misalkan selawat buat untuk imtihan nggak boleh. Dan lain sebagainya nggak boleh. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintahnya ada perintah yang muayyan nggak di situ? Solawatlah. Ada sifat muayyanah? Nggak ada sifat muayyanah. Berarti kita selawat dengan cara apapun boleh. Kan gitu kan? Berarti yang membuat perbedaan siapa? Allah kan masalahnya memerintahkan sholawat, tapi nggak dikatakan sebagai sholawatnya sihotnya bebas. Ada kayak gitu nggak? Nggak juga. Atau sholawatnya sihotnya dengan sihot yang muayyanah wawaridah minar rasul sallallahu. Nggak ada kayak gitu juga. Tapi Al-Quran mengatakannya sallu alaihi wasallimu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi sholawatnya bebas, cara sholawat dan salawat juga bebas juga. Siapa yang mendaki perbedaan? Allah lagi, iya kan? Karena sebenarnya perbedaan itu jangan anggap sebagai perpecahan sebenarnya, tapi anggap sebagai solusi. Dalam tradisi fikih, tadi yang ditanyakan itu fikih semua kan? Dalam tradisi fikih itu satu kasus bisa ada 1-2 pendapat, bisa 4 pendapat, iya kan? Kenapa nggak kita anggap sebagai itu solusi? Kalau ada satu kasus, ada 3 pendapat, berarti ada 3 solusi. Kalau misalkan kita tidak bisa menjalankannya dengan mazhab yang satu, kita bisa menjalankan dengan mazhab yang lain. Misalkan ikhraju zakat naqdan, Syafi'iyah boleh nggak? Nggak boleh. Hanafi boleh nggak? Boleh. Kenapa kita boleh dengan lapang dada menggunakan mazhab Hanafi, tapi dalam mazhab yang lain kita enggak? Seolah-olah itu kriminal untuk yang lain, hal yang lain. Kita boleh nggak wakaf uang? Syafi'i nggak boleh. Maliki boleh nggak? Boleh. Jadi kenapa itu nggak kita anggap sebagai solusi saja? Saya istilah solusi ini sebenarnya saya dapat dari Dr. Qasim Mansi yang punya kitab Taghayyur Dzuruf itu. Dr. Qasim Mansi mengatakan bahwa kita anggap saja bahwa mazhab fikih sebagai solusi atas permasalahan. Makanya dari Istaq Masih mengatakan jumud pada satu pendapat yang itu rojih tapi dia tidak mulaim pada zamannya, itu bukan fikih. Paham nggak? Itu bukan fikih sama sekali. Makanya kemudian Al-Azhar sudah tahun 1923 mungkin ya, di era Syekh Mustafa Abdul Razik memilih pendapat yang marju dalam hal talak. Dalam tradisi fikih, talak ketika dijatuhkan 3 tapi dalam satu majelis, misalkan anti tolik, jatuhnya tetap 1, enggak 3. Itu pendapat marjuh di jami'il mazahib. Tapi Al-Azhar berani mengambil pendapat yang marjuh demi kemaslahatan umat. Apa maslahatnya? Kalau misalkan perempuan itu gara-gara sekarang itu orang semakin buruk perilakunya. Bahkan di Mesir, saya nggak tahu mungkin di lain juga. Tapi karena saya baca fatwa Nisa itu, saya dulu ngajar fatwa Nisa di Mbak Fatayat itu. Jadi tahu problematika yang di Mesir. Karena fatwa itu kan waki. Itu banyak sekali para laki-laki yang saking mundurnya moral mereka sekarang ini. Mereka kalau misalkan mengancam istrinya dengan ancaman apa? Talak. Kalau kami berani keluar, kamu nelpon, kamu misalkan check out gak ngomong saya, berarti kamu tertalak misalkan. Jadi ancaman-ancaman itu sekarang menggunakan talak. Padahal talak itu konsekuensinya besar sekali. Misalkan kalau yang tadi dia mengancam atau ngomong dengan cara mentalak dengan anti tolik dianggap jatuh 3, efeknya apa? Bainunah kubro, talak tilu. Bainunah kubro itu dia nggak boleh rujuk kecuali wa aqdin jadidin wa mahrin jadidin wa ba'da ma dakhala alaihi rajul. Setelah dinikahi oleh orang lain. Orang yang kita cintai dinikahi oleh orang lain. Perpecahan nggak itu akhirnya? Ada banyak perpecahan. Akhirnya banyak masalah dengan orang lain gara-gara apa? Gara-gara talak yang jatuh tadi. Kalau misalkan dijatuhkan talaknya satu saja, ada masalah nggak? Masih bisa rujuk, iya kan? Tapi misalkan dia talak lagi, bisa rujuk lagi. Kalau talak ketiga, udah nggak ada solusi lagi. Tapi setidaknya dengan cara itu, meskipun pendapat rajih, Syekh Ahmad Thayyib dalam salah satu kalimatnya, dalam muhadarah yang disimpan, dia dikodifikasi, didokumentasikan oleh Majelis Hukama Muslimin, beliau mengatakan,
kita itu kalah berani dengan orang-orang ulama-ulama pada waktu itu. Ulama-ulama pada waktu itu yang yang dimulai tahun 1923 ya tepatnya 1923 ya atau 1930-an mungkin atau 32. Itu berani mengambil pendapat yang marjuh demi kemaslahatan umat. Karena pendapat marjuh itu mungkin dia tidak layak pada waktunya. Tapi pada waktu sekarang kita terpaksa menggunakan pendapat yang marjuh. Iya kan? Sebenarnya fikih itu fleksibel. Fikih itu soal solusi. Karena fikih bukan soal iman atau kafir. Iya kan? Kalau misalkan tadi jatuh talak 3, ada janda, ada anak-anak yang gak keurus, iya kan? Ada masalah balu, masalah sosial, masalah ekonomi, masyarakat sekarang udah gak karu-karuan. Kalau dijatuhkan sebagai talak. Tapi kemudian talak itu apakah sah jika mengambil pendapatnya marjuh? Tetap sah, karena itu wilayah fikih, iya kan? Karena wilayah fikih bukan wilayah hitam dan putih. Wilayah fikih itu wilayah pelangi yang berwarna-warni. Kita bisa ngambil. Bahkan Imam Bajuri mengatakan dalam Hasya Bajuri ala Ibnu Qasim mengatakan idza tuliya insanun falyuqallid man ajaz. Siapa yang ketika melaksanakan sebuah keadaan di mana ketika dia dalam kondisi yang enggak bisa menggunakan satu mazhab, ya ikutilah pendapat yang mengatakan boleh. Misalkan apa? Yang paling enak misalkan orang Syafi'i, wudunya pakai Syafi'i, batalnya harus pakai Syafi'i, iya kan? Tapi dalam kondisi yang sangat darurat sekali, misalkan mbak-mbak di musim dingin, udah pakai sarung tangan supaya kalau dibis sama amu nggak kepegang. Tapi masalahnya mbak-mbak kalau dibandingin sama amunya lebih tinggi amunya. Ketika amu dia pegang besi di bisnya itu akhirnya mau nggak mau dia keningnya yang kena, iya kan? Batal akhirnya. Kalau dia batal dan di kondisi sekarang, di corona sekarang, ada nggak masjid buka masjidnya, tapi hamamnya tutup. Terus kemudian kalau dia cari wudhu susah, perempuan wudhunya susah, nggak semudah laki-laki. Laki-laki bisa beli aqua wudhu di jalan, ya kan? Kalau perempuan bisa nggak? Nggak bisa. Ah, oke. Tapi ada mazhab nggak yang mengatakan bahwa senggolan itu nggak membatalkan wudhu? Ada. Gitu. Saya nggak menganjurkan ya. Tapi dalam artian bahkan Syekh Wahbah Zuhaili itu merajakan orang Syafi'i dengan wudhu menggunakan Syafi'i. Beliau berpuluh-puluh tahun dalam mempelajari agama Islam ini, khususnya fikih dan syariat itu. Beliau akhirnya merojekan pendapat mazhab Hanafi bahwa persenggolan laki-laki perempuan tidak membatalkan wudhu. Ya mungkin nggak tenang bagi kita ya. Tapi nyatanya Syekh Wahbah Zuhaili itu tenang menggunakan mazhab. Jadi wudhunya Syafi'i tapi senggol perempuan nggak batal. Hanafi itu lebih parah daripada Maliki. Maliki itu senggol perempuan nggak batal selama tidak syahwat. Kalau Hanafi ya, meskipun syahwat nggak batal asal tidak jima, nggak dukhul. Bayangkan gimana? Kalau Syafi'i kan enggak. Syafi'i kesenggol nggak sengaja batal. Gimana? Itu kan solusi gitu loh. Kemudian misalkan ada ulama yang mengatakan bahwa boleh nggak kita Syafi'i wudhu menggunakan Maliki dan batalnya akhirnya menggunakan Maliki juga. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Kalau Syekh Yusri itu wudhunya pakai Maliki seringnya, supaya kalau senggolan sama cewek-cewek nggak batal. Iya kan? Batal nggak? Nggak batal. Tapi boleh nggak kayak gitu? Wudhunya pakai Maliki, tapi batalnya harus pakai Maliki juga. Oke. Kalau misalkan kalau disebut sebagai itu kan talfik. Talfik dikenal sejak zaman kapan talfik? Talfik itu indal mutaakhirin, setelah mazahib itu mudawwanah. Setelah mazahib itu kemudian dikodifikasi dengan matang sudah mapan, baru ada istilah talfik. Kalau kamu Syafi'i kayak gini, kemudian berarti kamu nggak boleh satu qadiyah nggak boleh menggunakan mazhab yang lain. Tapi kemudian Darul Ifta Masri juga mengatakan talfik itu hukumnya juga boleh untuk mempermudah orang-orang awam. Untuk mempermudah orang-orang awam. Tapi ada talfik yang tidak boleh juga. Talfik yang tidak boleh adalah misalkan dalam pernikahan.
dalam tradisi Syafi'iyah, dikatakan bahwa sidak atau mahar itu hukumnya tidak wajib. Menurut orang Hanafiyah, wali hukumnya tidak wajib. Kata orang Malikiyah, syahid hukumnya tidak wajib. Sekarang ada orang masisir nikah tanpa sidak, tanpa wali, tanpa syahid. Itu namanya talfik yang tidak boleh, Pak. Soalnya Imam Syafi'i atau imam misalkan Hanafi dituntut sama malaikat. Itu ada masisir yang menikah dengan caramu. Enggak, bukan cara saya. Saya hanya menyatakan wali itu enggak wajib. Syahid sama sidak tetap wajib. Itu bukan nikah ala saya. Kata Maliki, kamu berarti Malik ini yang mengajari mereka anak masisir itu salah. Enggak. Saya hanya menyatakan syahid enggak wajib. Sidak sama wali wajib. Kalau itu bukan nikah ala saya, kata Syafi'i. Gimana Syafi'i ini? Kata Imam Syafi'i, itu bukan nikah dengan ala saya juga. Karena saya mengatakan yang tidak wajib hanya sidak. Sedangkan wali sama syahid hukumnya wajib. Nah, anak ini nikah tanpa sidak, tanpa wali, tanpa syahid. Enak kan? Gak ada maharnya, meskipun 2 sandal jepit. Gak ada saksi. Berarti ini kalau gak ada saksi berarti kan asal aja. Gitu kan? Kalau gak ada wali berarti kan perempuan dan tanpa wali berarti kan nikahkan. Misalkan ngomong ke saya, Cak, wahab tuka nafsi. Misalkan kayak gitu. Atau, Cak, zawas tuka nafsi. Boleh nggak perempuan kayak gitu? Boleh. Dalam tradisi Mesir, ahwal saksiyahnya, undang-undangnya menggunakan fikih Hanafi. Bahkan ahwal saksiyah, dalam konteks ahwal saksiyah dikatakan bahwa kalau ada satu teks undang-undang yang belum bisa dipahami oleh hakim dan dia belum punya solusi, maka dia mengambil arjahil mazahib arjahil aqwal fil ahnaf atau indal ahnaf. Jadi seorang hakim kalau misalkan dia buntu nggak punya solusi, maka dia mengambil pendapat yang paling rajih dalam mazhab Hanafi. Undang-undang resmi kayak gitu. Efeknya kalau ahwal saksiyahnya Hanafiyah, berarti perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Iya kan? Terus fungsi dari wali apa? Apa? Fungsi dari wali apa? Nyanyi. Fungsi dari wali apa? Fungsi dari wali adalah nanti dia bisa komplain. Masa kok kamu terima sama dia? Dia itu nggak ganteng, kamu tuh cantik, nggak sekufu. Kamu itu ke anak orang kaya, dia itu orang miskin, kamu nggak sekufu. Wali hanya sebatas itu. Kalau misalkan dia kemudian kebacut udah kadung nikah, yang wali bisa nuntut ke pengadilan untuk menceraikan keduanya gitu aja. Tapi untuk pernikahan wali nggak punya hak sama sekali. Bagi siapa? Bagi anak. Makanya di Mesir, anak umur 21 tahun secara undang-undang, umur 20 tahun dia boleh nikah tanpa wali. Bayangan kita, enak ini pindah Mesir gitu kan. Tapi orang Mesir nggak ada yang sekonyong-konyong kemudian banyak orang yang menikahkan dirinya sendiri, nggak ada. Nggak sesimpel itu, nikah itu nggak seiseng itu ya. Berarti kan soal solusi gitu loh. Ini soal solusi. Jadi fikih itu soal solusi. Kalau misalkan bagaimana kemudian masyarakat sekarang, jadi kan sekarang masyarakat yang gaduh gara-gara para ustadz, para kiai, para ulamanya yang menyeret masalah itu kepada masyarakat. Padahal kalau biarkan masyarakat tidak tahu khilafiyah, masalah selesai. Tapi masalahnya kalau masyarakat tidak tahu khilafiyah, maka dia akan menganggap bahwa dirinya yang paling benar, sedangkan mereka yang lain adalah salah. Yang kunut itu kayak seolah-olah wajib. Orang NU kalau nggak kunut kayak nggak sholat. Saya punya teman orang Madura, dia masih baru di Mesir. Kalau sholat jamaah subuh, karena imam di Mesir kan ini nggak pakem, nggak harus Syafi'i, nggak. Bahkan di masjid Imam Syafi'i itu imamnya bukan Syafi'i loh. Serius, imam bukan Syafi'i. Kalian pernah ke Saddah Malikiyah? Anak rumah syariah belum ke Saddah Malikiyah. Seberang Sayyidah Aisyah ada namanya Masjid Saddah Malikiyah. Dimakamkan di sana para murid kibar Imam Malik bin Anas. Ada Ibnu Qasim, ada Asbah, ada banyak sekali makam. Ada Salim Bisri, Syekhul Malikiyah makamnya di sana juga. Tapi imamnya orang Syafi'i coba. Sesantai itu orang Mesir santui itu dalam masalah fikih. Bayangkan, orang ini teman saya tadi, imamnya kan nggak pernah pakai kunut. Jadi kalau orang apalagi Madura itu bukan NU, bukan sebagai komunitas ya, sebagai agama. Agama apa? Agama saya NU. Gitu. Karena tradisi orang NU seringnya menggunakan kunut atau bahkan di mana-mana harus kunut ya kayaknya. Seolah itu hal wajib.
karena dia masih baru sini, mungkin masih setahun di sini, dia ngomong ke saya, pas habis sholat itu, kan nggak ada wiridan juga kan, nggak ada zikir ke belakang. Sebenarnya saya itu nggak begitu senang nggak jamaah di sini. Kenapa? Karena nggak ada kunutnya. Soalnya kan setiap hari kita sholat menggunakan kunut. Kemudian kalau sholat nggak pakai kunut itu sesuatu yang kayak aku nggak sholat gitu kan. Bahkan kalau misalkan dia belum start subuh, pas kodoknya waktu duha, kan nggak usah pakai spion. Tapi ada juga yang ketika nggak usah pakai spion kan goblok kan. Parah dia. Ninggal sholat itu maksiat, iya kan? Ngodok itu taubat. Kalau taubat sembunyi-sembunyi, jangan pakai spion, iya kan? Aneh gitu lah, aneh sekali. Saya masih menemukan beberapa orang yang sebegitu fanatiknya sama kunut ya. Harusnya kan kalau waktu duha ya udah niat kodok subuh gitu kan. Nggak usah pakai spion gitu, biar nggak ketahuan kalau dia kodok subuh. Jadi dan itu masih ada kayak gitu. Dan sampai sekarang ya masih ada orang-orang kayak gitu. Padahal kalau kita tahu bahwa itu bagian dari sunnah kan biasa aja. Kunut subuh, kunut itu bagian min ab'adis shalah. Dia diganti dengan sujud sahwi. Kalau misalkan kalau dia lupa sujud sahwi juga, apakah ada sujud sahwi-sahwi? Hah? Ada nggak? Nggak ada kan? Berarti salatnya sah nggak? Salatnya tetap sah. Jadi sebenarnya fikih itu sesuatu perbedaan antar kita, antar mazhab itu sebenarnya hanya perbedaannya dalam memahami dalil-dalil yang dzonni. Salatnya sah. Nggak ada salatnya yang nggak sah. Selama tuntunan Syafi'iyah kayak gitu berarti sah. Kalau Hanafi kayak gitu berarti sah bagi Ahnaf. Kalau Maliki itu juga berarti sah bagi Ahnaf. Masalahnya kayak gitu. Sebenarnya masyarakat awam itu kemudian sekarang dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong nggak syar'i. Efeknya gara-gara apa? Gara-gara diajarin khilafiyah. Tapi kalau tanpa diajarin khilafiyah juga, akhirnya juga kayak gitu. Akhirnya merasa bahwa ini Islam dengan satu wajah. Padahal Islam nggak dengan satu wajah. Bahkan ibadah yang paling penting dalam Islam sekalipun, ada nggak ibadah yang beda-beda? Ada banyak. Bahkan mulai kapan waktu asar itu Hanafi sama Syafi'i beda. Hampir habis waktu asar bagi Syafi'i itu baru mulai kata Hanafi. Gimana coba? Mazhab Maliki itu kalau orang jadi imam jadi imam sholat Jumat itu yang khotib. Jadi siapa yang khutbah, dia yang imam. Itu Maliki mazhabnya. Tapi di Indonesia, yang khutbah beda-beda, imamnya juga beda-beda. Maka di Al-Azhar kalau orang-orang khotibnya masih Maliki pasti dia yang imam juga. Karena satu paket kalau bagi Malik. Itu berarti kan satu solusi. Kalau misalkan nggak bisa, berarti ada mazhab yang mengatakan boleh, sah-sah aja, iya kan? Jadi fikih itu sebagai solusi. Fikih yang beragam sebagai solusi. Tapi nyata-nyatanya di ranah praksis banyak sekali yang niatnya kita tujuannya solusi ternyata malah jadi masalah baru di masyarakat. Iya kan? Itu kenapa di era dulu para ulama ketika menulis kitab dengan redaksi yang susah dipahami. Kenapa? Alasannya supaya orang awam tidak masuk di ranah yang bukan ranahnya. Ketika dia memahami kitab yang mudah sekali, maka dia akan berpikir bahwa saya bisa memahami ini sebagaimana tolabah. Kalau tolabah dia berdiskusi, seolah-olah orang awam, saya juga layak berdiskusi, iya kan? Karena saya bisa memahami itu. Makanya dulu Idhohul Mubham, Salah Sulam itu dicela oleh beberapa ulama gara-garanya ditulis dengan ibarat yang sangat terlalu mudah. Jadi kalau nggak ada takkitnya sama sekali, nggak ada susahnya sama sekali, nggak ada rumitnya sama sekali. Maka tradisi ulama dahulu itu kalau nulis kitab harus yang rumit. Bahkan fuqaha dikenal dengan al-fuqaha bukhala fit ta'bir. Orang-orang para fuqaha itu kalau nulis ta'bir itu sangat pelit sekali. Dia nulisnya sangat dengan dipilih dengan sangat ringkas sekali sehingga untuk memahaminya juga sangat susah sekali. Iya kan? Misalkan kayak nahwu, qatrun nada. Baca matanya saya yakin gak ada yang paham. Kalau jurumnya masih paham, qatrun nada gak bakal paham. Matanya qatrun nada itu gak bakal paham kalau gak baca syarah. Kalau jurumnya masih mungkin ada paham. Kayak gitu. Jadi memang tradisi para ulama. Tapi sekarang kan kemudian buku-buku dipermudah sifatnya, ya kan? Cara takbir dipermudah, ada yang terjemah juga. Nah, dari terjemah itu kemudian
banyak orang awam yang merasa pantas untuk berdiskusi kepada para ulama. Akhirnya jadi masalah. Padahal itu kan sebenarnya itu solusi dari para penerjemah untuk memberi edukasi pada masyarakat bahwa ini loh ada ragam pendapat, ini loh ada ragam cara dalam beribadah, inilah sebenarnya untuk itu. Tapi nyatanya malah diterima dalam tataran praksisnya mereka menerimanya dengan cara yang berbeda, gitu kan? Makanya solusinya apa ya? Solusi kadang jadi masalah, ya kan? Apalagi yang masalah yang diniati untuk tidak jadi solusi. Terus apa lagi? Tadi pertanyaan apa lagi? Apakah sektor sekarang masih sama dengan yang dulu? Ya jelas. Jadi nggak jauh beragam. Mungkin mereka akan mengadopsi beberapa hal yang mungkin beda dengan yang lain, tapi ala kulli masih dikatakan bisa sama. Soalnya wataknya sama, pola pikirnya sama. Asy'ariyah masih sama, meskipun ada sekarang Asy'ariyah al-Ahbas. Orang Hambali masih ada nggak? Masih ada, tapi ada orang yang Hulat Hanabilah juga. Iya kan? Dan kayak gitu. Apalagi tadi? Apa? Dalam Al-Quran, ya Al-Quran itu kontradiktif bagi orang yang tidak tahu. Bagi para ulama, nggak mungkin ada kontradiktif dalam Al-Quran. Ketika ada ta'arud pasti ada tarjih. Tarjihnya bisa jam'u bainal qaulaini. Dalilnya karena kata usuliyun al-jam'u afdalu min ikmali ahadihima wa ihmali ahadihima. Jadi mengharmoniskan dua dalil lebih baik daripada menggunakan satu dan membuang yang lain. Itu nggak bagus. Makanya kalau bisa diharmoniskan maka diharmoniskan. Kalau nggak bisa ditarjih. Dengan cara apa? Misalkan dengan nasakh mansukh atau dengan tarjih dan cara tarjih banyak sekali. Dan sampai sekarang nggak ada satupun ulama yang mengatakan dalam Al-Quran ada ta'arud yang benar-benar masih ta'arud, nggak ada solusi sama sekali. Nggak ada. Karena Al-Quran bisa dinasakh dengan hadis, iya kan? Kalau orang yang percaya dengan nasakh, Al-Quran bisa kalau misalkan ta'arud kan bisa dinasakh juga. Jadi ta'arud dengan makna hakiki kemudian dalam Al-Quran nggak ada. Tapi kalau yang dimaksud dengan ta'arud adalah hal-hal yang menimbulkan pemahaman yang berbeda di tataran pemahaman, ya memang ada kayak gitu, tapi bukan berarti itu ta'arud Al-Quran secara hakiki kayak gitu ya, karena sekarang nggak ada satupun ulama, bahkan orang yang benci dengan Al-Quran pun nggak mengatakan bahwa Al-Quran ada ta'arudnya di sini. Artinya ta'arud yang sampai sekarang belum ada solusi, kan nggak mungkin nggak ada solusi. Solusinya banyak sekali, bisa al-jam'u, bisa nasakh, bisa tarjih, ya kan. Yang mauquf itu bagaimana? Yang mauquf berarti bukan dalam Al-Quran. Oke? Apalagi tadi? Sudah? Oke. Cukup ya? Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Barat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauziah Safia dari Rumah Sakit Cemang 2, Fakultas Syariat. Ustaz, saya ingin menanyakan, tadi udah antum singgung tentang salafi mu'asyirah. Yang belum saya pahami, kalau misalkan Mu'tazilah tadi kan kalau misalkan Mu'tazilah kan sudah jelas Ustaz menyalahinya, yaitu Mu'tazilah mengedepankan akal daripada dalil. Akan tetapi yang belum saya pahami yaitu kalau misalkan salafi mu'asyirah dalam segi apa menyalahinya? Sekian, Ustaz.
juga pemerintahannya. Jadi menurut antum Indonesia itu sebenarnya lebih cenderung ke mazhab atau mazhab? Berapa? 3 apa 2? Satu lagi berarti. Udah. Satu lagi, Mbak, satu lagi. Ada nggak? Assalamualaikum Ustaz. Saya Raffi dari Fakultas Syariah. Saya ingin menanyakan ketika misalkan contohnya dalam suatu mazhab diwajibkan, contohnya saya sedikit contohnya misalnya dicontoh dalam suatu mazhab itu wajib untuk menggunakan cadar umpamanya, tapi kita sebagai pengikutnya tidak mengikuti aturan dalam mazhab tersebut. Lalu itu bagaimana? Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ini pakai ini. Pakai aja dulu nggak apa. Baik, pertanyaan pertama yaitu apa karakteristik yang menonjol tentang Salafi Muasyarah, dan yang pertanyaan kedua, seminar-seminar yang terjadi di Indonesia itu lebih condong ke mana Bapak? Dan pertanyaan ketiga tentang perselisihan hukum anjuran cadar dalam Islam. Oke. Makasih banyak. Ini wakil sekali pertanyaan dari Mbak. Mbak apa ukti? Hah? Oke. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bermazhab itu bukan 100% kita menggunakan satu mazhab. Gak ada artinya mazhab kayak gitu. Mazhab itu sebagian besar perilaku ibadah muamalah kita menggunakan mazhab itu namanya bermazhab. Paham nggak? Bukan 100% kita nggak pernah keluar dari situ, bukan. Di rumah syariah kalau bayar zakat pakai uang apa pakai kimah? Pakai kimah apa pakai beras? Pakai uang kan? Masih Syafi'i nggak anak rumah syariah? Jadi bermazhab itu bukan 100% A sampai Z itu satu mazhab, tapi sebagian besar. Kalau pertanyaannya di Indonesia itu mazhabnya mazhab apa? Sebagian, ya jelas Syafi'i. Kecenderungan putusan, cara sholat mereka, cara ibadah muamalah mereka dengan cara apa? Sebagian besar dengan cara Syafi'i. Bukan 100%, gak ada satupun orang yang dengan 100% satu mazhab. Imam Muzani muridnya siapa? Imam Syafi'i. Tapi banyak sekali pendapat Imam Muzani yang tidak disetujui oleh Muzani. Bahkan ada yang mengatakan Muzani itu mujtahid mutlak juga, punya mazhab sendiri. Imam Ahmad muridnya siapa? Imam Syafi'i ya kan? Tapi nyatanya tidak semua apa yang dikatakan Imam Syafi'i, Imam Ahmad setuju juga.
Apakah kemudian Imam Ahmad gak Syafi'i? Hah? Imam Syafi'i muridnya siapa? Imam Malik ibn Anas. Tapi nyatanya banyak juga pendapat Imam Malik yang dirat oleh Imam Syafi'i dan gak dipakai. Tidak dipakai artinya apa? Tidak ditarjih sama Imam Syafi'i. Berarti dianggap sebagai pendapat yang marju. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan Imam Lais afqahu min Malik. Lais itu lebih Imam Lais bin Sa'ad Qarafah Sughra belakang Imam Syafi'i itu radhiyallahu anhu. Itu kata Imam Syafi'i sendiri lebih faqih daripada Imam Malik bin Anas. Tapi apakah itu artinya Imam Syafi'i mengikuti pendapatnya Lais bin Sa'ad? Enggak. Jadi bermazhab itu bukan seutuhnya A sampai Z kita satu mazhab. Makanya tadi yang apalagi di era modern sekarang. Di era modern sekarang itu kita sama sekali nggak mungkin kita satu mazhab. Dan apakah itu tidak konsisten? Bukan nggak konsisten. Memang bermazhab bukan berarti A sampai Z itu satu mazhab, tapi hanya sebagian besar saja. Gitu ya. Misalkan kita banyak sekali perilaku ibadah kita tidak syafi'iyah sekali. Iya kan? Dan nyata-nyatanya sebenarnya permasalahan yang dimasalahkan oleh orang-orang salafi sekarang itu rata-rata semuanya itu fikih semua. Soal masalah ziarah kubur, soal masalah kunut, soal masalah tawasul itu semuanya fikih. Bukan masalah aqodi. Kalau fikih bukan masalah iman atau kafir. Iya kan? Itu soal zoniyat, soal pilihan, soal istihadi. Masalah-masalah yang sekarang itu sebenarnya masalah fikih yang dianggap sebagai akidah. Makanya harus kita bedakan bahwa di sana ada perbedaan antara akidah sama fikih. Kemudian apa yang paling mencolok orang salafi Wahabi dengan yang lainnya? Pertama, dia mengingkari majaz. Ringan sekali kan? Tapi dampak dalam memahami nusus syar'iyyah tanpa majaz bagaimana? Al-Quran datang dengan cara Arab. Orang Arab itu suka dengan metafor. Gak mungkin kan kita ngomong setiap hari dengan bahasa baku tanpa ada metafornya, iya kan? Orang Arab juga kayak gitu. Kalau Al-Quran turun dengan gaya Arab, dengan uslub Arab, berarti ada uslub majaz juga, iya kan? Oke. Makanya karena orang Salafi mengikuti Ibnu Taimiyah yang mungkir majaz, kemudian banyak sekali nusus syar'iyyah yang hubungannya dengan sifatiyah atau ilahiyah, banyak sekali yang dimaknai dengan makna yang kemudian terjerumus ke tasbih. Ketika Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maknanya apa? Duduk di singgasana. Duduk. Benar-benar duduk, kata Ibnu Taimiyah, duduk sebagaimana saya duduk sekarang ini. Kata orang Salafi yang lain, kata orang Salafi juga mengatakan bahwa kaki Allah diselonjorkan ke neraka sampai mengkerut. Berarti kan dia punya kaki. Paham gak maksud saya? Itu gara-garanya apa? Gara-gara soal majaz. Apakah Allah punya tangan? Apakah Allah punya saya bangun bumi ini dengan biaidin. Aid yang dimaksud bagi orang Salafi adalah dengan tangan yang ada 5 jari ini, dengan itu namanya tangan, paham gak? Kalau orang Asy'ari, orang Ahlussunnah wal Jamaah memaknainya dengan apa? Al-aidi bil quwwah, bil qudrah dan lain sebagainya, supaya tidak terjerumus ke sana. Jadi masalah Salafi banyak sekali perbedaan. Sebagian Mu'tazilah, Murji'ah dan lain sebagainya. Tapi yang paling menonjol dia mungkir majaz. Karena perbedaan dengan majaz, karena mengingkari majaz dampaknya besar sekali, khususnya masalah sifatiyah ilahiyah. Dan yang kedua adalah masalahnya adalah soal tidak dibedakan antara akidah sama fikih. Padahal masalah fikih yang harusnya soal masalah solusi, kalau akidah nggak bisa. Akidah harus kita pertahankan. Kalau perlu berdebat, iya kan? Tapi kalau soal masalah fikih beda. Masalahnya sekarang, permasalahan yang terjadi sebenarnya fikihiyah yang dianggap sebagai masalah aqdiyah. Masalahnya itu. Jadi pertimbangan dengan usul syariah sangat beda sekali. Makanya orang-orang sekarang, orang-orang Hambali sekarang itu sangat tidak menyetujui dengan cara-cara salafiyah mu'asirah. Makanya ada buku bagus yang bernama apa? As-Sada al-Hanabilah wa ikhtilafu ma'as-salafiyatin mu'asirah. Sebagai bukti bahwa orang-orang salafi yang mengaku sebagai salafi nama sekarang atau Wahabi itu, dia sebenarnya tidak sama dengan orang-orang Hambali. Makanya waqtilafu ma'as-salafiyah as-sadatul Hanabilah waqtilafu ma'as-salafiyah al-mu'asirah. Sangat beda sekali.
Kita bisa nyebut Salafi, bisa nyebut Wahabi, Salafi Mu'asir, terserah. Yang intinya, yang penting Salafi yang digagas oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab. Kalau gitu namanya bukan Wahabi, namanya apa? Muhammadi. Ya Syafi'i aja namanya bukan Syafi'i, namanya siapa? Namanya Muhammad bin Idris bin Syafi'i. Itu nama kakeknya itu. Nama Syafi'i. Kemudian Imam Abu Hanifah namanya siapa? Nu'man. Harusnya kan mazhab Nu'maniyah, bukan mazhab Hanafiyah. Dari situ saja loh dipermasalahkan gitu loh. Seolah-olah itu hal yang penting sekali untuk dipermasalahkan. Jadi pertanyaan tadi apa? Soal masalah cadar. Apakah kemudian orang Syafi'i yang nggak mengenakan cadar dia akhirnya tidak Syafi'iyah? Hah? Enggak juga, dia tetap Syafi'i. Nyatanya itu kan masalah fikih. Kalau masalah fikih berarti masih ada ulama yang mengatakan hukumnya boleh atau tidak boleh. Kalau mengenakan cadar bagus, saya senang kalau ada cewek pakai cadar. Tapi kalau misalkan tidak pakai cadar pun ya saya juga senang. Paham nggak? Artinya sama-sama itu soal pilihan. Kalau misalkan dirasa, aduh saya terlalu cantik kalau nggak pakai cadar. Nanti ikhwan pakai ifah apa mas sih? Nanti ikhwan dari rumah syariah nanti akan buat fitnah ke sana. Kalau misalkan cantik atau lain sebagainya itu kayak gitu. Bahkan dulu itu bukan hanya cantik ya. Orang amrot, laki-laki yang belum tumbuh kumis, belum tumbuh jenggot namanya amrot. Itu bisa fitnahnya lebih besar daripada seorang perempuan. Makanya amrot itu harus dijauhi dan kalau bisa cadaran. Itu secara fikih. Sekarang ini anak-anak rumah syariah yang belum punya kumis sama punya jenggot, terus wajahnya agak gimana gitu, harus pakai cadar itu. Gimana? Kalau soal masalah fitnah kan kayak gitu kan. Sekarang itu kalau bahas masalah fitnah, apakah cadar seperti kalian kalau bisa bahas masalah pemahaman beberapa ulama yang ketat soal perempuan ya. Apakah mbak-mbak sekarang sudah syar'i? Belum syar'i karena pakaiannya masih warna-warni. Harusnya warnanya hitam semuanya. Hah? Dan perempuan nggak boleh keluar rumah. Kalian malah di Mesir sekarang. Hah? Apalagi? Ada banyak pembahasan itu dan dalam Syafi'iyah memang betul bahwa wajah itu bagian dari aurat. Bukan hanya wajah, tapi seluruh tubuh perempuan itu wajah. Seluruh tubuh perempuan wajah. Seluruh tubuh perempuan itu aurat. Iya kan? Itu aurat. Soalnya nggak ada satu senti tubuh perempuan yang nggak menarik. Semuanya menarik. Kalau laki-laki nggak begitu menarik. Kecuali beberapa bagian saja. Makanya kemudian kenapa laki-laki harus auratnya segitu sedangkan perempuan segitu. Kata Syekh Buti, karena perempuan diciptakan untuk sangat menarik sekali bagi laki-laki. Sedangkan laki-laki tidak begitu menarik bagi perempuan. Makanya laki-laki kalau menikah mungkin lebih dari satu diperkenankan oleh syariat. Kalau perempuan boleh nggak nikah dari satu? Justru perempuan yang punya dua laki-laki itu pandang buruk oleh masyarakat dari dulu sampai sekarang. Iya kan? Di zaman jahiliyah nggak ada loh perempuan yang monogami. Oh, poliandri monogami. Yang poliandri nggak ada poligami. Adanya kan poligami. Poliandri nggak ada. Karena di era yang peradabannya sangat runtuh sekalipun, nggak punya peradaban sekalipun, dipandang seorang perempuan kalau dua punya cowok itu sudah sesuatu yang aib besar. Dan sampai sekarang juga kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa perempuan memang fitrahnya ya laki-laki satu, kalau laki-laki ya satu juga, tapi kalau misalkan beberapa orang mau ini ya bebas lah. Yang jelas itu mubah. Yang jelas itu mubah, tapi mubah yang muqayyad. Karena itu fikih, makanya perjalanannya juga harus fleksibel. Bahkan Muhammad Abduh mengatakan, karena ta'adud zaujah itu mubah muqayyad, maka diperkenankan bagi hukumah untuk melarangnya. Di Indonesia sekarang boleh nggak poligami? Boleh, tapi dipersusah. Bagus itu. Boleh, tapi dipersusah. Sekarang dampak poligami di masa ini, dampaknya, maslahatnya apa? Ada maslahatnya nggak? Ada maslahatnya. Tapi banyak orang yang ketika poligami karena pandangannya secara fikih dia mubah, mutlak, nggak bikuyut, nggak muqayyad. Itu yang ditentang, yaitu yang jadi PR sekarang para ulama untuk menjelaskan bahwa
Sekarang orang Mesir ketika misalkan tanya pada saya, kamu udah nikah? Udah, saya punya anak 1. Nikah lagi sama orang Mesir. Gak mau saya. Sama orang Indonesia lagi gak mau. Kenapa? Kan itu mubah. Sesimpel itu, kayak apa ya? Seolah-olah poligami itu anjuran, seolah-olah poligami itu sunnah, seolah-olah poligami itu mubah yang mutlak. Padahal mubahnya mubah yang muqayyad. Karena dia muqayyad, syaratnya adalah adil, syaratnya adalah kafaat dan lain sebanyak syarat yang sekarang nggak bisa dimiliki oleh kecuali segelintiran orang. Dan kata Muhammad Abduh, wa nudratul hukmalah. Orang-orang yang adil sedikit itu nggak bisa dihukumi secara mutlak kemudian untuk samaratakan boleh poligami, nggak bisa kayak gitu. Sekarang banyak orang pertengkaran dan lain sebagainya di Mesir misalkan kayak gini, itu gara-gara kayak gitu. Cara pandang fikih dengan cara pandang yang seenaknya sendiri. Padahal masing-masing punya batasan, masing-masing punya kaidah. Sebagaimana masalah posisi ini. Kalau misalkan ada orang tentang fikih, apakah itu tentang syariat? Artinya ada perempuan yang nggak mau dipoligami. Apakah itu artinya dia nggak mau menerima syariat? Siapa yang bilang itu? Nggak ada kan? Nggak ada. Itu soal fikih gitu loh. Soal fikih itu seperti saya nerima wudu, saya menerima sholat dengan cara baca Al-Fatihah, tapi saya ada yang milih nggak baca Al-Fatihah. Bisa Hanafi kan? Sesimpel itu sebenarnya. Apalagi? Ada yang belum terjawab tadi? Mbak ada yang terjawab belum? Udah ya? Ya kayak gitu ya. Jadi fikih itu soal solusi. Mazhab yang berbeda-beda itu soal solusi. Kita bisa memilihnya ketika dalam kondisi yang terdesak, yang nggak mudah untuk memilih dengan satu pandangan. Makanya dalam Ad-Dawabitul Ikhtiyar Al-Fiqhi dan Nawazil terbitan Darul Ifta Masriyah itu ada sebuah narasi yang menarik bagi saya. Dia mengatakan bahwa al-jumudu fi mazhabin wahidin ma'anna ghairahu mulaimun fil waqi' laisa minal fiqhi syai'an. Jadi jumud pada satu pendapat yang padahal ada mazhab lain yang itu lebih masuk akal di kondisi itu, tapi dia memaksakan dengan pendapat itu bukan fikih namanya. Itu kan narasi yang bagi saya luar biasa. Jadi fikih itu fleksibel gitu. Gak usah pertengkar gara-gara masalah fikih. Kenapa saya tegaskan di sini fikih? Soalnya permasalahan sekarang yang paling besar masalah fikihiyah yang dianggap bagian dari aqdiyah. Itu yang masalah sekali. Kayak gitu ya. Kalau pertengkaran dulu masalah fikih, masalah aqdiyah nggak masalah. Memang masalah aqdiyah itu bukan soal semuanya benar, tapi yang satu benar, yang lain salah. Kalau ijtihad fikih semuanya benar. Meskipun kebenaran yang hakiki di mata Allah hanya satu, ya kan? Tapi siapa kita yang tahu bahwa yang benar itu Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hanafi? Gak ada yang tahu sekali. Bahkan para imam mujtahid sendiri pun nggak tahu kalau mereka sendiri yang paling benar. Iya kan? Masih ada potensi bahwa yang lain salah atau yang lain benar. Ada potensi yang dia salah atau dia yang benar. Gitu ya, cukup ya? Cukup atau habis ini apa? Udah selesai? Ada yang perlu di ini lagi? Udah ya? Kayak gitulah. Makanya flex santai, apalagi di Al-Azhar. Kalau misalkan kita tanya, apakah setiap orang harus bermazhab? Jawabannya tidak. Apakah orang awam itu punya mazhab? Hah? Orang tetangga kita di kampung-kampung, dia bermazhab Syafi'i enggak? Enggak. Dia itu sebenarnya tidak bermazhab dan tidak punya mazhab. Mazhabnya mazhab siapa? Mazhabul awam, mazhabul mufti. Mazhabul ami, mazhabul mufti. Mazhabnya orang awam, mazhabnya mufti. Karena kebetulan para kiai, ulama, syekh di Indonesia itu orang Syafi'i, maka kemudian semuanya terlibat di mazhab Syafi'i. Karena dia nggak punya mazhab, misalkan sekarang saya tanya di syekh yang Syafi'i, jawabnya Syafi'i. Besok saya tanya mufti yang Maliki, saya besok menggunakan Maliki juga. Tapi saya tidak terikat dengan mazhab, gitu kan? Itu mazhabnya orang awam. Orang Indonesia itu nggak punya mazhab. Artinya awam Indonesia dimanapun, bukan hanya Indonesia, itu nggak punya mazhab. Mazhabnya mazhab mufti. Karena para ulamanya rata-rata Syafi'iyah, kemudian mereka ikut perilakunya, ibadahnya, muamalatnya, akhirnya ikuti Syafi'i. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menghilangkan teka-teki
sedikit pertanyaan para audiens selama ini. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah serangkaian sesi diskusi pada sore ini terlaksana dengan baik dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada sore hari, yaitu Ustaz Al-Tan Humaydi LC-Diplom, yang sudah berbagi ilmunya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih pada audiens yang sudah menyimak dengan antusias diskusi pada sore hari ini. Boleh tasbih buat kita semua. Dan mohon maaf apabila terjadi salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. silakan kepada MC. Dari acara ini, dari moderator yang sudah bermanfaat kembali ke MC. Terima kasih kepada moderator Ustaz Al-Tan Humaydi LC-Diplom. Kemudian acara selanjutnya penyerahan sertifikat dan perfotoan sertifikat dari penyerahan dari moderator ke penonton. Tasnya kayak gitu. Berarti sampai di bawah, saya di atas.